Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Wabilus Shayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kajian ini merupakan kerjasama antara Majelis Taklim Hasanah Yogyakarta dengan Ummahat Brisbane, dan insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas masih di keutamaan dzikir yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap melawan setan, sehingga seorang hamba bisa terlindungi dari godaan setan disebabkan karena dia banyak berzikir. Dan pada pertemuan terakhir kita telah membaca sebuah hadis yang sangat panjang yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan mimpinya, yaitu keutamaan zikir yang ke-73, dan beliau masih berada di keutamaan ke-73 ini. Insyaallah akan kita baca pembahasan seputar bagaimana kiat seorang muslim agar bisa mengalahkan setan dengan zikir. Tayyib. Qala al-muallifu rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, saya gunakan secara konten. Waqad taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita baca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pembahasan sebelumnya. Man qala fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa dalam sehari dia mengucapkan kalimat berikut sebanyak 100 kali. Yaitu kalimat yang sangat mudah. Insyaallah setiap muslim mudah dalam menghafalkannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca kalimat ini sebanyak 100 kali. Kanat lahu hirzan minasyaitani hamta hatta yumsi. Maka ini akan menjadi pelindungan baginya dari setan sampai tiba waktu sore. Sehingga siapa yang membacanya di waktu pagi akan menjadi pelindungan bagi setan sampai waktu sore, dan siapa yang membacanya di sore hari akan menjadi pelindungan baginya dari setan sampai pagi hari. Dan tidak mudah merutinkan praktek semacam ini, kecuali mereka yang betul-betul selalu menjaga kesadarannya untuk mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Sufyan an Abi Zubair. Dan disebutkan oleh Sufyan dari Abu Zubair, dari Abdullah bin Damrah, dari Ka'ab. Beliau menceritakan, wallahu alam, Ka'ab yang dimaksud bisa jadi adalah Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab mantan pendeta Yahudi yang beliau masuk dalam kategori kalangan tabi'in. Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab yang dulunya adalah seorang pendeta Yahudi. Qala, Ka'ab menceritakan, idza kharaja ar-rajulu min baiti, apabila ada seseorang yang keluar dari rumahnya, faqala bismillah, lalu dia mengucapkan bismillah. Qala al-malak, maka malaikat mengatakan, hudita, engkau diberi petunjuk. Wa idza qala, dan ketika orang ini mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah, qala al-malaku, maka malaikat mengatakan kufita, engkau dicukupi. Wa idza qala wala haula wala quwwata illa billah, qala al-malaku khufitta, engkau dijaga. Fayaqulu syayatin,
ba'duhum li ba'din. Maka para setan antara satu dengan yang lain, mereka saling menyampaikan, irji'u, kalian nggak bisa menggoda orang ini, pulang kalian. Irji'u, kalian tidak bisa menggoda orang ini. Laisa lakum alaihi sabil, kalian tidak punya ruang untuk menggoda orang ini. Kalian tidak punya jalan untuk menggoda orang ini. Kaifa lakum biman kufiya wa hudiya wa khufidha. Bagaimana mungkin kalian bisa menggoda orang yang sudah dicukupi, diberi hidayah dan dijaga? Subhanallah. Masya Allah. Keutamaan yang luar biasa untuk sebuah bacaan zikir ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Baik. Dan di sini disebutkan keterangan dari Ka'ab al-Ahbar. Dan ini sejalan dengan hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi yang kata At-Tirmidzi statusnya hasan. Nabi SAW bersabda, "Man qala idza kharaja min baiti." Apabila ada orang yang keluar rumah lalu dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, maka disampaikan kepadanya. Dan dalam keterangan Ka'ab yang menyampaikan ini, yuqalu lahu, yang menyampaikan ini adalah malaikat. Kufita, hudita, wuqita. Kufita wa hudita wa wuqita. Kau dicukupi, kau diberi hidayah, dan kau dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, maka setan menyingkir darinya. Wa yakul, fayaqulu, dan dia mengatakan li syaitanin akhar. Dia mengatakan kepada setan-setan yang lain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kalian bisa menggoda orang yang sudah dilindungi, orang yang diberi petunjuk, dan orang yang dicukupi oleh Allah. Sehingga setan sampai tidak berani, karena orang ini mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan untuk mengucapkan kalimat semacam ini agar kita menjadi hamba yang selalu mendapatkan pelindungan dari Allah Ta'ala, diiringi dengan rasa tawakal yang tinggi. Begitu keluar rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kalau cuma jarak dekat gimana, Pak? Termasuk jarak dekat. Mau jarak dekat, jarak jauh, setiap kali keluar rumah, meskipun hanya datang ke masjid sebelah rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Karena potensi gangguan setan ada di setiap tempat, walaupun jarak perjalanan Anda sangat dekat. Sehingga kita memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan semacam ini, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan mereka. Wa qala Abu Khallad al-Basri. Abu Khallad al-Basri mengatakan, Man dakhala fil islami dakhala fi hisnin. Orang yang masuk ke dalam ajaran Islam, hakikatnya dia masuk ke sebuah benteng. Kata Abu Khallad al-Basri, orang yang masuk ke dalam Islam, hakikatnya dia memasuki sebuah benteng. Wa man dakhala al-masjid. Barang siapa yang masuk masjid, faqad dakhala fi hisnain. Maka berarti dia masuk ke benteng yang lebih dalam. Wa man jalasa fi halaqatin yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Dan siapa yang duduk di halaqah zikir, yang di situ membahas ilmu ketika berada di dalam masjid, faqad dakhala fi salasati khusun. Maka dia masuk ke lapisan benteng yang ketiga. Masya Allah. Sebab biasanya dalam sebuah kerajaan, benteng itu kan berlapis ya. Ada lapis luar, lalu lapis dalam, lapis dua, dan ada lapis bagian paling tengah. Ketika orang itu menjadi seorang muslim, maka dia
masuk ke dalam sebuah benteng dengan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga dia lebih aman dari gangguan setan. Karena dia punya zikir, dia punya wirid, dia punya Al-Quran. Ketika dia masuk ke dalam masjid, potensi maksiatnya lebih kecil, sehingga dia lebih aman dibandingkan ketika di luar masjid. Sebab secara umum orang yang berada di dalam masjid, potensi maksiatnya lebih kecil dibandingkan di luar masjid. Dan ini sebagaimana yang dulu pernah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka mengatakan pada waktu mereka berpuasa, maka mereka lebih banyak diam di dalam masjid. Lalu mereka memberikan komentar, nahfadhu siyamana, kami menjaga puasa kami. Sehingga mereka khawatir agar puasanya itu tidak rusak, dengan cara mereka lebih banyak tinggal di dalam masjid, berdiam di masjid untuk mengurangi tingkat potensi terjadinya maksiat. Masya Allah, itu contoh bagaimana perhatian ulama terhadap amalnya. Sehingga mereka jaga amal dengan mengambil posisi yang kira-kira bisa mengamankan dirinya dari potensi maksiat. Sekarang Anda bisa bayangkan ketika ada orang yang lebih hobi berada di tempat hiburan, tempat wisata, kemudian tempat belanja, pasar, mall, kemudian bandara, dan aneka tempat-tempat yang potensi maksiatnya besar. Maka berarti bentengnya tipis. Dan ketika benteng itu tipis, benteng itu kecil, maka mudah bagi orang ini untuk terserang maksiat. Wa qad rawa al-Hafidz Abu Musa, Al-Hafidz Abu Musa meriwayatkan dalam kitabnya dari hadis Abu Imran Al-Jauni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza wada'a al-'abdu janbahu 'ala firashi. Ketika seorang hamba meletakkan punggungnya di tempat tidur. Ketika seorang hamba meletakkan badannya, merebahkan punggungnya di tempat tidur. Faqala, lalu dia membaca bismillah. Faqara'a wa qara'a Fatihatal kitab, dan dia membaca Al-Fatihah. Amina min syarril jinni wal insi wa min syarri kulli syai'. Maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari potensi jahat jin, manusia, dan segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, kemudian wallah ini mungkin bacanya Al-Mudawi atau Al-Madawi dengan sanad yang dhaif. Al-Haythami menyebutkan dalam Al-Majma', diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan dalam sanadnya ada Ghassan bin Ubaid, statusnya dhaif. Dan hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga tidak bisa kita angkat untuk jadi dalil. Tayyib. Maka kita tidak mendengar adanya anjuran membaca surat Al-Fatihah sebelum tidur. Adanya adalah membaca ayat kursi sebelum tidur, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sahih riwayat Muslim, dan hadis dan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah juga berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian membaca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika sampai akhir berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib, dan beberapa doa yang lainnya yang disyariatkan untuk dibaca sebelum tidur. Wa fi Sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat Ramadan. Kata Abu Hurairah, yang ini tentang ayat kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadan.
Apa itu zakat Ramadan? Sebagian ulama menafsirkan zakat Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat Ramadan adalah zakat fitrah. Baik. Karena nanti ada sedikit catatan yang bisa kita ambil dari hadis ini. An atahaffadhu biha. Aku diperintahkan untuk menjaga zakat fitrah. An atahaffadhu biha, agar aku menjaganya. Fa'atani atin, tiba-tiba datang seseorang. Faja'ala yahsu minat ta'am. Dia berusaha untuk ngambil makanan. Fa'akhadtu, akhirnya tak tangkap. Masya Allah. Keberanian sahabat ya. Ada maling. Kalau kita kan teriak maling-maling, ini enggak. Ada yang datang lalu ngambil makanan, ditangkap sama Abu Hurairah. Fa'akhadtuhu, akhirnya aku tangkap. Faqala, lalu orang ini mengatakan, da'ni fa inni la a'ud. Tolong lepaskan aku enggak bakalan kembali lagi. Dalam riwayat yang lain, orang ini mengatakan, kasihanilah aku, karena aku ini orang yang miskin, membutuhkan, keluargaku membutuhkan. Abu Hurairah merasa dia miskin, berat dapat makanan ini, sebab ini zakat. Dan zakat ini peruntukannya adalah untuk orang miskin. Pada karal hadis, sampai akhirnya dia berulang-ulang datang, 3 kali datang. Faqala lahu fi tsalitsah, sampai kedatangan yang ketiga. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang ini mengatakan, "U'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihin." Akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat di mana Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu. Allah akan menjagamu dengan kalimat itu. Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Apa itu? Kata orang ini, apabila kau mau tidur, bacalah ayat kursi min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafizun. Maka akan selalu ada penjaga dari Allah Ta'ala untukmu. Wala yuqarribaka syaitanun hatta tusbih. Dan setan tidak akan berani untuk mendekatimu hatta tusbiha, sampai waktu pagi. Fakhalla sabilahu. Akhirnya Abu Hurairah melepaskannya. Fa asbaha, di waktu paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika waktu pagi Abu Hurairah menyampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar. Dia benar ucapannya kepadamu, meskipun hakikatnya dia pendusta. Baik. Coba kita lihat di sini ya, zakat fitrah. Jadi Abu Hurairah menjaga zakat ini selama 3 malam. Di malam yang pertama ada maling, tangkap, lepaskan. Malam yang kedua ada maling, tangkap, lepaskan. Malam yang ketiga ada maling, akhirnya dia ngajari ayat kursi. Jika ini dijadikan sebagai batasan tentang waktu pembayaran zakat fitrah, berarti zakat fitrah itu sudah dikumpulkan kepada Baitul Mal kaum muslimin 3 hari sebelum Idul Fitri. Berarti zakat fitrah itu sudah dikumpulkan kepada Baitul Mal kaum muslimin 3 hari sebelum Idul Fitri. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi SAW menjaga zakat fitrah. Sehingga dari hadis itu terdapat dalil bahwa zakat fitrah bisa melalui
melalui wakil, dalam kurung panitia. Dan dulu di zaman Nabi SAW, zakat fitrah itu dibayarkan ke beliau lalu disimpan di Baitul Mal. Kemudian zakat fitrah boleh ditampung dulu. Boleh ditampung di panitia. Sudah? Lalu yang ketiga, boleh bayar zakat fitrah sekian hari ya. Saya tulis n hari sebelum Idul Fitri. Nah, n hari ini berapa? Ada yang mengatakan harus mepet Idul Fitri. Ada yang mengatakan boleh setelah pertengahan Ramadan. Ada yang mengatakan boleh dari awal Ramadan. Dan kalau kita lihat dari makna tekstual dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah jaga 3 hari. Beliau berjaga 3 hari. Sudah? Berarti zakat fitrah itu sudah ada sebelum itu. Zakat fitrahnya sudah ada sebelum itu. Dan kemudian di hari yang keempat, beliau lapor kepada Nabi SAW akan kehadiran jin yang mencuri itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar meskipun dia pendusta. Apakah di hari yang keempat ini zakat fitrah sudah dibagikan? Wallahu a'lam, dalam hadis ini tidak ada keterangan. Dalam hadis ini tidak ada keterangan, sehingga kita tidak tahu apakah di hari yang keempat itu sudah lebaran atau belum. Maka acuan kita adalah ini. 3 malam Abu Hurairah jaga. Berarti siang ini zakat fitrah sudah terkumpul, dan itu berarti di hari yang ke-26. Jika Ramadan 30 hari, berarti zakat fitrah dibayar di hari ke-26. Begini ya. 26, lalu ditunggu 27, 28, 29. Apabila besoknya tanggal 1. Ini batas yang paling maju kalau kita asumsikan zakat fitrahnya itu sudah ada di tanggal di malam 27. Tayyib. Nah, kaitannya dengan ini adalah berkaitan dengan khilaf para ulama ya, terkait waktu menunaikan zakat fitrah. Ada yang mengatakan harus mepet Idul Fitri. Ada yang mengatakan boleh jauh, sebagaimana khilaf yang tadi kita sebutkan. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan masalah dzikir. Dan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq dengan sigat jazm. Di sini dinyatakan diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq dengan sigat jazm. Riwayat Bukhari secara muallaq itu ada 2 sigat. Muallaq Bukhari. Ada muallaq dengan sigat jazm. Ada muallaq dengan sigat tamrid. Muallaq dengan sigat jazm itu pakai kalimat linier. Kalimat linier. Ini sifatnya kalimat
tidak yakin. Ya, saya ganti aja, bukan kalimat ini, kalimat yakin. Kalau yang tamrid itu kalimat tidak yakin. Kalimat yakin maksudnya gimana? Misalnya, si A mengatakan, Anas bin Malik berkata. Itu kalimat yakin. Jadi kalimatnya kalimat lurus. Abu Hurairah bercerita. Itu kalimat lurus. Jadi dia menegaskan Abu Hurairah berkata. Kalau kalimat tamrid itu menggunakan kata kerja pasif. Dikatakan, diriwayatkan, kalau bahasa kita ya katanya. Sigot tamrid itu kalau bahasa kita katanya. Tapi kalau ini yakin. Fulan mengatakan. Bukan katanya lagi. Kalau katanya kan nggak jelas. Masih ragu. Nah, itu namanya mu'allaq dengan sigot tamrid. Kalau jazm itu mu'allaq dengan, atau sigot jazm adalah mu'allaqnya dengan kalimat yang yakin. Nah, untuk yang mu'allaq Bukhari dengan sigot jazm ini sahih. Apakah mu'allaq Bukhari dengan sigot tamrid ini juga sahih? Ulama beda pendapat. Dan yang lebih kuat sahih. Mu'allaq itu apa, Pak? Mu'allaq Bukhari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tanpa sanad. Hadis yang disebutkan Bukhari, dalam sahihnya tanpa sanad. Artinya tanpa sanad, tidak ada an qala haddatsana, itu tidak ada. Padahal kan Bukhari tidak ketemu Abu Hurairah. Jelas nggak ketemu, jauh sekali zamannya. Selisih ratusan tahun. Abu Bukhari meninggal tahun 256. Anggaplah misalnya selisih 230-an tahun. Sehingga jauh sekali selisihnya. Maka hadis yang disebutkan Bukhari dengan tanpa sanad disebut dengan mu'allaq. Kalau normalnya beliau pakai sanad. Haddatsani Bundar. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Musaddad dan seterusnya. Menyebutkan nama gurunya. Lalu gurunya dapat dari siapa, dan seterusnya. Itu kalau pakai sanad. Nah, kalau tanpa sanad itu disebut dengan hadis mu'allaq. Nah, dan hadis ini sahih sehingga kita bisa jadikan sebagai dalil bahwa ketika seorang hamba itu mau tidur dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Wa dzakara al-Hafidz Abu Musa, dan Al-Hafidz Abu Musa menyebutkan dari hadis Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza awal insanu ila firashi." Ketika seseorang mau tidur, ibtadara malakun wa syaitan. Maka malaikat dan setan berlomba. Malaikat dan setan berlomba untuk menjemput, untuk menemani orang ini. Fayaqulul malak, maka malaikat mengatakan, "Ikhtim bi khairin." Akhiri malammu ini dengan kebaikan. Wa yaqulu syaitan, "Ikhtim bi syarrin." Akhiri malam ini dengan keburukan. Fa idza dzakarallaha ta'ala hatta yaghlibahu, yakni an-naum. Apabila dia berzikir kepada Allah sampai dia itu ngantuk terus merem, maksudnya tidur, taradal malaku syaitana,
maka malaikat mengusir setan. Wa bata yakla'uhu, dan malaikat menemaninya. Fa idza staiqadha, begitu dia bangun, ibtadarahu malakun wa syaitan. Setan dan malaikat berlomba untuk mendatangi orang ini. Fa yaqulul malak, lalu malaikat itu mengatakan, iftah bi khairin, awali dengan kebaikan. Wa yaqulu syaitan, dan setan mengatakan, iftah bi syarrin, awali dengan keburukan. Fa in qala, jika dia membaca alhamdulillahilladzi ahya nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha, alhamdulillahilladzi yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, alhamdulillahilladzi yumsiku as-samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni, taradal malaku syaitana wa dhalla yakla'u. Maka kalau sang hamba membaca kalimat ini, malaikat mengusir setan dan malaikat itu menemaninya. Coba kita lihat di footnote. Disebutkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah, dan At-Tabrani dalam Ad-Du'a, Abu Ya'la dalam Musnad, dan yang lainnya dengan sanad sahih, dan juga dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, dan Al-Hakim mengatakan sesuai syarat Muslim. Dinilai sahih pula oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, dan dinilai hasan oleh Ibnu Hajar. Coba kita lanjutkan. Dan diriwayatkan dalam hadis yang lain dengan sumber-sumber di atas ada tambahan, fa in waqa'a min saririhi famata dakhalal jannah. Kalaupun dia tidur di atas kasur lalu dia mati, maka dia masuk surga. Dalam lafaz yang lain, kana syahidan, dia mati syahid. Nah, wallahu ta'ala alam. Sehingga bisa diamalkan dengan bacaan yang cukup panjang ini ya. Kalau mau tidur, membaca Bismillah. Kalau mau tidur, dia membaca berzikir kepada Allah. Fa idza dzakarallaha hatta yaghliba. Di sini tidak ada teks doanya. Yang jelas dia berzikir kepada Allah. Jika dia berzikir kepada Allah sampai dia tertidur, maka malaikat mengusir setan. Dan malaikat menemaninya di malam itu. Kemudian ketika dia bangun, maka dia diperebutkan oleh malaikat dan setan. Kalau dia membuka waktu paginya dengan berzikir kepada Allah, maka setan akan menyingkir dan malaikat akan mengusirnya. Dengan membaca alhamdulillahilladzi ahya nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha, alhamdulillahilladzi yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa lam yumitha wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, alhamdulillahilladzi yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni. Maka malaikat akan mengusir setan. Dan bisa juga dengan bacaan yang umum kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan Nabi SAW juga terkadang membaca alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Dan doa-doa yang cukup banyak yang semisal yang ada dalam Hisnul Muslim, silahkan nanti dibaca di Hisnul Muslim. Wa fis sahihain, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Salim bin Abil Ja'd dari Quraib, muridnya Ibnu Abbas. Quraib muridnya Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Amalau anna ahadakum idza ata ahlah. Ketika kalian mendatangi istrinya, mendatangi istri kalian. Qala, dan dia membaca Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Fayuladu bainahuma walad. Kemudian dilahirkan anak dari hubungan itu. La yadurruhu syaitanun abada. Maka setan tidak akan bisa menyakitinya sama sekali, tidak akan bisa mengganggunya sama sekali. Wa dzakara Al-Hafidz Abu Musa, dan Al-Hafidz Abu Musa menyebutkan dari Hasan bin Ali. Qala, beliau mengatakan, ana dhaminun liman qara'a hadhil ishrin al-ayah ay ya'simahullahu ta'ala min kulli sultanin zalim wa min kulli syaitanin marid wa min kulli sabu'in darin wa min kulli lussin adin. Aku menjamin, kata Al-Hasan bin Ali, siapa yang membaca 20 ayat berikut, maka Allah akan melindunginya dari pemimpin yang zalim, dari setan yang nakal, dari binatang buas yang berbahaya, dan dari maling yang akan balik untuk ngambil barang. Apa itu? Ayat kursi. Ayat kursi 3 ayat pertama dari surat Al-A'raf, 10 ayat As-Saffat, 3 ayat Ar-Rahman, ya. Kemudian diakhiri dengan surat Al-Hasyr, dan bagian akhir surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Totalnya 20 ayat. Baik, di footnote disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dan Ibn Abi Dunya sebagaimana disebutkan dalam Ad-Durrul Mansur. Tapi di sini tidak disebutkan statusnya apakah ini sahih ataukah tidak. Namun ini perkataan sahabat Hasan bin Ali, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala Muhammad bin Aban. Muhammad bin Aban mengatakan, bainama rajulun yusalli fil masjid idza huwa bi syai'in ila jambihi fahila minhu faqala laisa 'alaika minni ba'sun innama ji'tuka fillahi ta'ala i'ti Urwah fasalhu. Muhammad bin Aban bercerita, ketika ada orang yang sedang sholat di masjid, idza huwa bi syai'in ila jambi, tiba-tiba ada sesuatu yang berada di sampingnya. Fahila minhu, di sini ada footnote, ai adrakahul haul, maka orang ini pun ketakutan. Di masjid sendirian, tiba-tiba kayaknya ada orang di sampingnya. Orang ini ketakutan. Faqala, lalu yang datang tadi mengatakan, laisa 'alaika minni ba'sun innama ji'tuka fillahi ta'ala. Aku tidak akan membahayakanmu. Aku mendatangimu terkait hak Allah Subhanahu wa taala. I'ti Urwah, datanglah ke Urwah, fasalhu, maka tanya kepada tanya kepada Urwah. Ya. Mal ladzi yata'awwadhu bihi, yakni min iblisil abalis. Apa yang dibaca oleh Urwah ketika beliau berlindung dari godaan iblis? Qultu, maka aku sampaikan, amantu billahil azim wahda wa kafartu bil jibti wat taghut wa tasamtu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim hasbiyallah wa kafa wa sami'allah liman da'a laisa wara'allahi muntaha. Ini kalimatnya. Jadi orang yang tiba-tiba datang
di samping orang yang sholat ini di masjid, mungkin dia sendirian. Begitu ada orang datang, dia ketakutan. Nah, ternyata orang yang datang ini ngasih ajaran. Laisa alaika minni ba's. Kamu tidak harus menghindar dariku. Lalu dijelaskan maksud kedatangan makhluk ini padahal sedang sholat, sampai yang sedang sholat ketakutan. Nah, wa qala Bishr bin Mansur an Wuhaib ibn al-Warad qala kharaja rajulun ilal jabbanah ba'da sa'atin minal lail. Bishr bin Mansur mengatakan dari Wuhaib bin Warad, ada seseorang yang keluar menuju Jabbana setelah berlalu beberapa jam di waktu malam. Qala fasami'tu hissan, tiba-tiba saya mendengar teriakan. Waji'a bisaririn hatta wudi'a waja'a syai'un hatta jalasa alaihi. Lalu ji'a bisarir, disediakan sebuah ranjang, hatta wudi'a, sampai akhirnya dia diletakkan di situ. Waja'a syai'un hatta jalasa alaihi, tiba-tiba datang sesuatu terus duduk di dekatnya. Qala wajtama'at ilaihi junuduhu thumma saraha. Lalu berkumpullah para pasukannya, kemudian setelah itu mereka berteriak. Faqala, kalimat teriakannya, man li bi Urwah bin Zubair. Siapa yang Siapa yang berada dekat dengan Urwah bin Zubair? Falam yujibhu ahadun. Tidak ada satupun yang menjawab. Hatta tataba'a ma sya'allahu azza wa jalla minal aswat. Sampai ada banyak suara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Faqala wahidun ana akfikah. Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, aku sudah mencukupkan dengan ini. Qala fatawajjaha nahwal madinati wa ana anzur. Thumma awshaka ar-raj'ah faqala la sabila ila Urwah. Qala wailaka lima. Qala wajadtu yaqulu kalimatin idza asbaha wa idza amsa. Fala nakhlusu ilaihi ma'ah. Nah, intinya di sini adalah bahwa orang ini mendengar suara-suara aneh. Kadang tiba-tiba ada benda yang berada di dekatnya, dan ternyata makhluk ini ada yang memberikan nasihat, ada yang dia berusaha untuk menyampaikan maksud kedatangannya dan seterusnya. Tapi saya nggak tahu kenapa dari tadi ada hubungannya dengan Urwah bin Zubair. Di atas juga minta tanyakan kepada Urwah, di bawah juga sama. Wallahu a'lam. Qala rajulu, kemudian orang tadi yang ketemu kejadian aneh tadi mengatakan, "Falamma asbahtu qultu li ahli." Di pagi harinya aku sampaikan kepada keluargaku, "Jahizuni fa ataitul Madinah." Siapkan kendaraan untukku, lalu aku pun mendatangi Madinah. Fasaltu anhu hatta duliltu alai. Lalu aku tanya sampai akhirnya aku ditunjukkan. Fa idza syekhun kabir, ternyata di situ ada syekhun kabir. Faqultu ma syai'un taquluhu idza asbahta wa idza amsayta. Lalu aku bertanya, apa yang Anda baca ketika di waktu pagi dan sore? Fa'aba ayyukhbirani, namun beliau tidak mau menyampaikan hal itu kepadaku. Fa akhbartuhu bima ra'aitu wa bima sami'tu. Lalu aku sampaikan kejadian aneh yang kulihat dan yang aku dengar.
Faqala, lalu orang itu mengatakan, ma adri, saya enggak ngerti. Ghaira anni aqulu idza asbahta, hanya saja ketika pagi hari, ya, aku mengucapkan idza asbahta amantu billah wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa. Aku beriman kepada Allah, kufur kepada al-jibt wat taghut, dan aku berpegang dengan al-urwah al-wuthqa allati lan fisama laha, yang itu tidak ada perpecahan di dalamnya. Wallahu sami'un alim. Idza asbahtu qultu thalatha marrat wa idza amsaytu qultu thalatha marrat. Di waktu pagi aku mengucapkan ini 3 kali, di waktu sore juga seperti itu. Wallahu alam. Ini riwayat-riwayat yang berasal dari tabi'in atau tabi'in, sehingga itu bukan sabda Nabi SAW, tapi ijtihad pribadi sebagian tabi'in. Kemudian wa dzakara Abu Musa dari Muslim Al-Batin, beliau menceritakan Jibril berkata kepada Nabi SAW bahwa sesungguhnya ifrit di kalangan jin yakiduka. Kata Jibril kepada Nabi SAW, jin ifrit itu mau mengganggumu. Fa idza awaita ila firasyik, kalau kamu mau tidur, fakul, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Apabila kamu mau tidur, baca a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Min syarri ma yanzilu minas sama, dari keburukan semua yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan keburukan apapun yang naik ke langit. Wa min syarri ma dzara'a fil ardi, dan dari keburukan ma dzara'a fil ardi, apa yang tumbuh di bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa min syarri fitnatil laili wan nahar, dan bahaya besar fitnah malam dan siang. Wa min syarri tawarikil laili wan nahar, dan juga dari dampak negatif ketika hanya diterangi sebagian oleh matahari. Illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman, kecuali jalan yang dilewati dengan cara terbaik ya Rahman. Wallahu a'lam. Dan ini masih cukup panjang ya, masih berbicara tentang hubungan antara zikir dengan gangguan setan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sebentar. Baik, silahkan. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan. Apakah suara saya terdengar? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya izin membacakan pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah perbedaan antara setan, iblis, dan jin? Karena saya mendengar ada berkata bahwa setan itu adalah sifat. Mohon bimbingannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Apa perbedaan antara setan, iblis, dan jin? Yang pertama yaitu jin. Jin itu entitas, makhluk, salah satu jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari api. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah ciptakan api dari lidah api. Dan Allah ciptakan jin dari lidah api. Yang dimaksud dengan marijim min nar adalah bagian api yang paling atas, yang kadang sampai lepas dari induk api. Itu namanya marijim min nar.
Dan Allah katakan bahwa jin diciptakan oleh Allah mim marijim min nar, dari lidahnya api. Sedangkan iblis adalah salah satu dari setan. Salah satu dari jin. Afwan, kita ulang ya. Jin adalah makhluk, jenis makhluk, sedangkan iblis adalah salah satu makhluk dari golongan jin. Apa dalilnya? Firman Allah di Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni. Ingatlah ketika kami sampaikan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni. Iblis itu berasal dari golongan jin. Tayyib. Sebagaimana Adam alaihissalam adalah makhluk yang merupakan salah satu manusia. Lalu apa manusia? Ya, makhluk jenis manusia. Salah satu jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah untuk yang pertama kali, dan kemudian anak keturunannya dari air mani. Lalu apakah iblis itu jin yang pertama? Dalam hal ini memang tidak ada keterangan yang tegas. Cuman sebagian mengatakan sebagaimana Adam adalah manusia yang pertama, iblis adalah jin yang pertama. Meskipun tidak ada keterangan yang tegas. Tayyib. Lalu apa itu setan? Setan itu sifat. Semua sifat yang suka membangkang, cenderung jahat, inginnya ngerusak adalah sifat setan. Dan itu bisa melekat pada diri manusia maupun jin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk berlindung dari keburukan setan, minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun manusia. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami ya. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustaz dan keluarga beserta tim ANB Channel dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz, ketika kita menuntut ilmu di dalam masjid, maka kita terbentengi oleh 3 benteng dari godaan setan. Bagaimana jika kita menuntut ilmu bukan di masjid atau via Zoom? Apakah kita akan terbentengi dari godaan setan juga? Jazakumullahu khairan. baik. Jadi gambaran yang tadi disampaikan oleh Abu Khalad kalau tidak salah ya, yang mengatakan demikian. Gambaran yang disampaikan oleh ulama tadi, siapa namanya? Bahwa ketika manusia itu berada di dalam rumah, berada di masuk Islam, ya. Abu Khalad Al-Basri. Gambaran yang disampaikan oleh Abu Khalad Al-Basri ini berkaitan dengan potensi manusia ketika digoda oleh setan. Semakin berada di tempat di mana dia bisa mengingat Allah, maka semakin kecil peluang setan mampu menggodanya. Semakin dia berada di tempat yang berpeluang dia banyak mengingat Allah, semakin kecil kemampuan setan dalam menggodanya. Dan secara umum itu bertingkat. Yang paling aman dari godaan setan adalah ketika orang itu fokus di tempat zikrullah, di tempat kajian. Karena yang dia pikirkan, dia memikirkan Islam, dia memikirkan fikih, dia memikirkan bagaimana cara beramal yang benar, bagaimana punya akidah yang benar. Akibatnya fisiknya tidak maksiat, kemudian bicaranya bukan bicara maksiat. Kalaupun dia seorang dai, dia tidak bicara maksiat. Kalaupun dia jadi peserta kajian, dia diam untuk mendengarkan itu. Dan hatinya fokus dengan apa yang dia dengarkan. Maka saat hatinya fokus dengan apa yang dia dengarkan, dia tidak mikir macam-macam. Baik, beda kalau di masjid saja. Kalau di masjid saja, bisa jadi dia masih mikir macam-macam. Ya, kadang pelirak-pelire ya.
atau kadang mojok di masjid. Masjid kampus kan kadang dipakai mojok ya. Mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian masih ada potensi maksiat dilakukan di masjid, jual beli di masjid. Tapi kalau sudah di majelis ilmu lebih aman. Pikirannya fokus, fisiknya fokus, lidahnya juga fokus. Dan sumber dosa manusia kan hati, lisan, dan anggota badan. Dan saat di majelis ilmu di masjid, 3 ini dipaksa untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, mungkin kualitas ini akan berbeda ketika kita berada di rumah. Sehingga bisa jadi saat Anda dengerin kajian sambil tiduran. Kadang, mohon maaf ya, lupa matikan video. Bahkan ada yang nggak pakai jilbab, terus dia nyalain video. Kadang tidak serius, kadang sambil ini sambil ini. Tentu akan berbeda nilai penjagaannya antara kajian langsung hadir di majelis ilmu di masjid dengan mengikuti online. Ya, meskipun peluang terjadinya penyimpangan disebabkan karena godaan setan lebih tipis ketika orang itu sedang belajar ilmu agama. Sehingga insya Allah tetap mendapatkan penjagaan dari setan. Dia seperti masuk ke dalam benteng, namun lapis berapa? Wallahu a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, jika kita bermimpi dengan saudara yang sudah meninggal, apakah itu benar roh saudara kita? Jazakumullah khairan. maksudnya ketemu saudara yang sudah meninggal? Bermimpi dengan saudara yang sudah meninggal? Ya, jika kita bermimpi dengan saudara yang sudah meninggal, apakah benar yang dilihat di mimpinya itu roh saudaranya begitu? Baik. Ada artikel yang pernah saya tulis berkaitan dengan bertemu mayit dalam mimpi. Apakah itu memungkinkan? Jawabannya memungkinkan, dan bukti akan itu cukup banyak sudah terjadi di zaman para sahabat di masa silam. Nah, terdapat banyak keterangan ulama yang menyatakan bahwa ruh orang yang telah meninggal bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup, dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Berikut beberapa keterangan mereka. Terkait firman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Az-Zumar 42. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam. Ruhnya orang yang hidup dan orang yang mati ketemu ketika tidur. Sebab kita saat tidur, ruh kita dicabut sementara. Dan memungkinkan saat itu ketemu dengan ruh orang yang sudah meninggal. Fatata'arafu ma sya'allahu minha. Maka mereka saling kenal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fa'idha arada jami'uha ruju'a ilal ajsad amsakallahu arwahal amwat indah. Ketika masing-masing ruh mau balik ke jasadnya, ruhnya yang sudah meninggal ditahan oleh Allah. Wa arsala arwahal ahya ila ajsadiha. Sementara ruh orang yang masih hidup balik ke jasadnya, lalu dia bisa bangun di waktu pagi. Maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Demikian pula yang pernah dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Ya. Beliau menyebutkan beberapa keterangan bahwa ruh orang yang masih hidup bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah mati. Dan ruh orang yang masih hidup ketemu dengan orang yang sudah mati saat tidur, saat mimpi. Juga kejadian nyata yang pernah terjadi dan dialami di masa sahabat. Kejadian ini pernah dialami oleh seorang yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya, yaitu Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah,
menyerang Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar. Dalam peperangan itu Thabit termasuk di antara sahabat yang mati syahid. Dan Thabit memakai baju besi yang cukup bernilai harganya. Sampai akhirnya lewatlah seseorang menemukan jasad Thabit. Orang ini mengambil baju besi itu dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada salah seorang mukmin bermimpi. Dia didatangi oleh Thabit bin Qais. Thabit berpesan kepada si mukmin dalam mimpi itu, "Aku wasiatkan kepadamu dan jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut. Kemudian kamu tidak mempedulikannya. Ketika saya mati ada orang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Tinggalnya di paling pojok sana. Di kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besiku dan di atasnya ada pelana." Ya, Thabit menyebutnya dengan detail gitu. "Datangi Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu dengan Khalifah Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar, sampaikan bahwa saya punya tanggungan utang sekian dan punya piutang macet sekian. Sementara budakku Fulan statusnya merdeka. Sekali lagi jangan kau katakan ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya." Orang itu pun bangun, lalu menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan kisah ini, kisah mimpinya bertemu Thabit. Sang panglima Khalid akhirnya mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Dia perhatikan kemahnya yang paling ujung, ternyata ada seekor kuda yang disiapkan. Mereka melihat isi kemah, ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk dan langsung menggeser pelana. Ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu, ketemulah baju besi tersebut. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid. Dan betul seperti yang dinyatakan oleh Thabit bin Qais dalam mimpinya orang tadi. Nah, ini salah satu di antara contoh bahwa orang yang masih hidup bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal dalam mimpi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Ini saya bacakan pertanyaan minggu kemarin. Seperti yang Ustadz tadi sampaikan, menambah ilmu agama dengan cara mengajarkan ilmu tersebut. Di grup WA, kadang saya sering mengirim konten-konten dakwah minimal 2 minggu sekali. Di grup tersebut terkadang yang dominan adalah chattingan atau konten-konten saya. Jadi saya seperti merasa menonjolkan diri. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang berkecukupan dan yang tidak menonjolkan diri. Mohon nasihatnya agar saya bisa berbagi ilmu agama dan menghindari menonjolkan diri. Jazakumullahu khairan. Nah, memang terkadang yang namanya amalan yang sifatnya muta'addi, amalan muta'addi itu amal yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh orang lain. Seperti bersedekah, bayar zakat, hibah, wakaf, dan seterusnya. Amal ini menuntut orang untuk lebih ikhlas, termasuk mengajar. Dan memang tantangan paling besar bagi para da'i adalah ikhlas. Sebab dia muncul di permukaan. Karena itu, bagian dari konsekuensi ketika dia muncul di permukaan, dia tampil dan tidak mungkin dirahasiakan. Khutbah Jumat tidak mungkin dirahasiakan. Ngisi pengajian tidak mungkin dirahasiakan. Tidak ada istilah takmir mengumumkan, "Pak, pesen ya, nanti jangan sebut nama saya." Akhirnya takmir mengumumkan, bagi para jamaah sekalian, untuk Jumatan kali ini insya Allah yang bertindak sebagai khatib adalah fulan yang tidak mau disebutkan namanya. Coba bayangin kalau seperti itu. Sehingga pasti orang akan menyebutkan namanya. Khutbah ini akan disampaikan oleh anonim, orang tanpa nama. Ya. Siapa beliau, Pak? Pokoknya rahasia, beliau ingin ikhlas. Akhirnya khutbahnya nggak tampil di muka, tapi direcord terus dinyalain. Beliau karena menjaga rahasia, maka khutbahnya pakai rekaman, batal semua itu Jumatannya.
Baik. Sehingga dalam posisi ini orang tetap harus gimana lagi kalau nggak tampil di muka, nggak mungkin. Nah, selanjutnya masalah ikhlas kembali kepada hati masing-masing. Terkait tulisan juga demikian. Ini masalah pertanggungjawaban ilmiah. Ada sebuah artikel. Artikel itu berisi materi ilmiah. Nah, yang perlu untuk diketahui adalah siapa penulisnya. Karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban ilmiah. Kalau kemudian penulisnya anonim, lalu ada yang bermasalah, orang mau ngoreksi, ini mau saya sampaikan ke siapa? Penulisnya anonim. Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban perlu disebutkan di belakang. Penulis fulana. Dah? Dan itu sebagai konsekuensi, Anda mau merahasiakan pakai apa lagi? Kecuali kalau sebatas mengutip lalu naruh di grup ya. Karena Anda tidak punya keterlibatan nulis, ya sudah. Kutip, kutip lemparkan di grup. Kutip broadcast. Kopas. Nggak perlu nyebut nama yang kayak gitu. Tapi kalau Anda sendiri yang menyusun, silakan Anda sebutkan namanya. Wa mim barakatil ilmi azwuhu ila sahibihi. Dan bagian dari keberkahan ilmu itu selalu diikuti dengan siapa yang menyampaikannya. Ilmu itu selalu diikuti dengan siapa yang menyampaikannya. Jadi diiringi dengan penanggung jawabnya. Ini adalah perkataan fulan, ini perkataan fulan. Ada sebuah kisah. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan itu adalah Imam Al-Ajuri. Atau pokoknya ulama yang menulis salah satu matan bahasa Arab ya. Menulis kitab Jurumiyah ya. Ajurum. Jadi beliau selesai menulis kitab Jurumiyah. Tapi saya ragu kitabnya apa, cuman saya sebutkan aja Jurumiyah ya. Selesai nulis kitab bahasa Arab itu, kitab itu dibuang ke laut. Ya, tentu saja dengan pengaman ya. Dan beliau mengatakan, "Ya Allah, jika memang ini ikhlas karenamu, maka aku yakin pasti akan ada orang yang mempelajarinya." Terus dibuang. Dan Masya Allah ditemu oleh orang. Lalu disalin sampai sekarang jadi kitab matan bahasa Arab yang paling terkenal. Kalau nggak salah matan Jurumiyah. Wallahu alam tentang kisah ini apakah betul atau tidak. Tapi itu salah satu di antara contoh pelajaran bagaimana ulama menguji keikhlasan dirinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga pernah mengatakan, wadittu ayyakhudhan nasu minni ilman walam yunsab ilayya bisyai'. Aku berharap agar masyarakat itu banyak mengambil ilmuku, tapi enggak ada satupun yang mengatakan ini dari Imam Syafi'i, tanpa harus mengatakan ini dari Imam Syafi'i. Dan itu salah satu di antara bukti keikhlasan beliau. Sehingga udahlah silakan sebarkan, nggak usah nyebut nama saya. Yang penting orang paham. Ya, sah-sah saja demikian. Ketika kontennya adalah konten yang bisa dipastikan peluang benarnya besar dan peluang salahnya kecil. Tapi kalau masih beresiko, maka penulis sebagai penanggung jawab, dia mencantumkan dirinya. Nanti akan ada penilaian. Ini apakah betul ataukah salah, sehingga ada komentar. Wallahu ta'ala alam. Cukup atau baik, cukup dulu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.